Selamat pagi teman-teman. Di materi kita yang pertama ini, akuntansi pemerintahan, saya akan coba menjelaskan dalam bentuk tutorial penjelasan ya, yang nanti akan dibagi per tutorial. Untuk materi yang kita hari ini, akuntansi pemerintahan daerah, kita langsung saja ke apa itu akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah ini adalah akuntansi yang diselenggarakan di pemerintahan daerah. Kalau ada istilah akuntansi, berarti kegiatannya itu diawali dari proses pencatatan. Apa yang dicatat? Bukti-bukti transaksi. Kemudian setelah dicatat, diklasifikasi atau dikumpulkan atau diposting ke dalam buku besar. Setelah udah diposting ke dalam buku besar, dimasukkan ke dalam neraca saldo atau diiktisarkan ya ke dalam neraca saldo, baru kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan transaksi-transaksi yang sifatnya akrual. Setelah itu baru bisa dibuat laporan keuangan. Nah, berdasarkan materi yang sudah dibagikan, kalian simak di halaman 98. Materi ini nanti wajib kalian print ya, jadi tidak dalam bentuk melihat yang ada di HP. Jadi ini wajib di print. Tujuan pelaporan keuangan pemerintahan daerah ini ada 3 hal. Pertama, akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Inti akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban penggunaan uang negara atau kas daerah untuk membelanjakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan daerah. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Setelah udah belanja, apa bentuk pertanggungjawabannya? Disertakan bukti transaksi. Setelah udah disertakan bukti transaksi, baru diserahkan ke bagian akuntansi. Yang kedua, manajerial. Manajerial ini penjelasannya adalah kemampuan untuk bisa mengatur sumber daya atau kemampuan untuk dapat bisa mengelola kegiatan-kegiatan harian. Penjelasannya di sini menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan. Jadi inti dari manajerial adalah kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Keuangan dengan akuntansi berbeda ya. Kalau keuangan ini bentuknya penggunaan uang, pemanfaatan uang. Kalau akuntansi bentuknya pencatatan dari penggunaan uang. Maksudnya kalau ada uang 10.000, maka uang 10.000 itu digunakan buat beli barang. Nah, itu namanya keuangan. Setelah sudah beli barang, ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu dicatat, nah itu akuntansi. Jadi akuntansi lebih kepada pencatatan bukti-bukti transaksi. Kalau keuangan lebih kepada pemanfaatan uang untuk hal-hal beli A, beli B, beli C ya. Berikutnya transparansi. Transparansi ini artinya adanya keterbukaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau beli kertas harganya 50.000, bentuk dari transparansinya apa? Kwitansinya menerangkan harga kertas itu 50.000. Nah, dalam hal ini transparansi yang dimaksud menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi di akuntansi pemerintahan daerah berbentuk penyediaan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan berarti siapa aja bisa mengetahui kondisi keuangan di sebuah daerah. Berikutnya, asumsi-asumsi dasar. Asumsi itu artinya anggapan ya, anggapan dasar. Artinya tuh di dalam akuntansi pemerintahan daerah itu ada anggapan-anggapan atau pedoman-pedoman. Yang pertama, basis kas. Ini kemarin ada pertanyaan accrual basis dan cash basis. Kalau cash basis itu penerimaan dan pengeluaran uang dicatat kalau uang tersebut diterima atau dikeluarkan, itu cash basis. Kalau accrual basis, pencatatan atau pengeluaran dicatat
pada saat terjadinya pencatatan, pada saat terjadinya pengeluaran dan pada saat terjadinya penerimaan uang. Ya. Walaupun atau bisa dibilang begini, ini gampangnya kalau accrual basis itu transaksi yang pencatatannya itu terjadi pada saat terjadinya transaksi tersebut, walaupun uangnya belum diterima, walaupun uangnya belum dikeluarkan. Itu accrual basis. Basis kas yang di sini adalah pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah. Berarti kalau artinya diakui itu dicatat ya, ketika nerima uang dicatat, ketika ngeluarin uang dicatat. Berarti kalau uangnya belum dikeluarkan ya belum dicatat, itu basis kas. Berikutnya asas universalitas, yakni semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Artinya ini pengeluaran-pengeluaran tersebut harus ada di dalam anggaran. Anggaran ini artinya perencanaan ya. Kalau di akuntansi pemerintahan, sebelum adanya pengeluaran dibuat anggaran. Anggaran itu artinya perencanaan. Kalian mau jalan-jalan ke Bandung, sebelum kalian melakukan jalan-jalan ke Bandung, kalian buat perencanaan. Oh, beli tiket keretanya segini, beli tiket bisnya segini, beli nginepnya semalam segini. Nah, itu namanya anggaran. Asas bruto, yakni tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Artinya, setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan dengan jumlah kotor yang tidak dikurangkan dan pengeluaran, sehingga informasi total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia. Kemudian dana umum, yakni unit pengelolaan APBD, merupakan entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termaksud hutang dan ekuitas dana. Setiap dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus dan dipertanggungjawabkan secara khusus merupakan bagian tak terpisahkan dari dana umum atau APBD. Nah, di sini penggunaan uang yang ada di akuntansi, yang ada di pemerintahan daerah itu berasal dari APBD. Di dalam pengelolaan APBD itu menggunakan dana umum, ya. Nah, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan disertakan di Google Classroom, ya, di kolom ininya, di kolom komentarnya. Nanti akan saya lanjutkan lagi.